Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang praktikum mikrobiologi farmasi mengenai pewarnaan sederhana. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama saya Lulu Hidani Rafia dengan NPM 1618001291 dari kelompok A, kelas S1 Farmasi A, semester 4, program studi S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum kita yang pertama yaitu mengetahui apa yang dinamakan dengan pewarnaan sederhana, mengetahui cara kerja dari pewarnaan sederhana, dan mengetahui tujuan fiksasi dari pewarnaan sederhana. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih teori-teori yang mendasarinya apa saja. Sebenarnya, kenapa sih bakteri harus diberi warna? Nah, di sini bakterinya yang jelasin nih. Pada dasarnya, aku tidak memiliki warna, sehingga morfologiku sulit untuk diamati di mikroskop, sehingga diperlukan adanya pewarnaan agar pengamatan lebih mudah dilakukan. Yuk cari tahu tentang pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan zat warna tunggal untuk mengidentifikasi morfologi dari bakteri. Nah, zat warna yang bisa kita gunakan ada vital violet, methylene blue, carbol, fusin, dan safranin. Alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ada pipet tetes, mikroskop, objek glass dan bag glass, jarum Ocel, dan api Bunsen. Sedangkan bahan-bahan yang kita butuhkan ada biakan bakteri Streptococcus dan Bacillus, pewarna safranin 0,25%, minyak imersi, dan aqueduct. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke cara kerja. Check it out. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu kita harus memanaskan Ocel hingga membara untuk mengambil bakteri supaya steril. Selanjutnya, menaruh bakteri di tempat yang telah disediakan pada objek lab dan menutup tabung biakan bakteri secara aseptis. Langkah yang ketujuh yaitu memanaskan kembali Ocel di atas api Bunsen. Selanjutnya, kita fiksasi dari hasil objek lab yang telah diberi bakteri tadi, lalu tutup kembali api spiritus dan preparat siap. Oke, yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan tenaga pengecekan di atas wastafel, lalu menggenangi preparat dengan cat safranin 0,25% untuk mewarnai bakteri. Kemudian kita diamkan selama 3 menit dan membuang cat dengan mencucinya di bawah air mengalir hingga bersih. Langkah selanjutnya yaitu kita kering anginkan preparat pada suhu kamar. Nah, setelah ini preparat siap untuk diamati. Kita siapkan mikroskop dengan berbesaran 10x10 pada objek gelas. Kita tambahkan minyak imersi untuk memperjelas morfologi bakteri. Oke guys, sekarang saatnya kita masuk ke hasil data pengamatan. Setelah diamati dari mikroskop, didapatkan warna background dari bakteri Bacillus yaitu merah dengan warna bakterinya ungu, bentuk bakteri batang dan susunannya terpisah atau tidak bergerombol. Ini menggunakan perbesaran 10x10. Selanjutnya, bakteri yang kedua yaitu Streptococcus dengan warna background merah, warna bakterinya ungu, bentuk bakteri bola-bola kecil atau bulat-bulat kecil, lalu susunan bakterinya rantai satu arah linier dengan perbesaran yang kita gunakan 10. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke pembahasan. Dalam praktikum ini, warna yang kita gunakan yaitu safranin 0,25% karena safranin bersifat basah, sehingga lebih mudah bersenyawa atau berinteraksi dengan bagian-bagian dari inti sel. Nah, prinsip dasar dari pewarnaan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromagen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Tadi kan di cara kerja ada pemanasan Ocel sebelum sudah pengambilan bakteri. Nah, ini bertujuan untuk mensterilkan Ocel dari mikroorganisme lain yang menempel padanya. Pada fiksasi bertujuan untuk menguapkan air sehingga
hanya akan didapat bakteri saja. Proses ini juga bertujuan supaya bakteri benar-benar melekat pada objek gelas, sehingga olesan bakteri berupa tetesan sampel tidak akan terhapus di proses berikutnya, yaitu pencucian. Selanjutnya, proses pembilasan dengan aqueous atau pencucian ini bertujuan untuk mengurangi kelebihan setiap zat warna yang telah diberikan pada objek gelas. Pada saat pengamatan dengan mikroskop, sebelumnya kita lakukan adalah penambahan minyak imersi pada objek gelas. Ini digunakan untuk memperjelas morfologi bakteri ketika kita mengamatinya. Apa sih kesimpulan dari praktikum kita? Yuk langsung aja kita bahas. Untuk dapat melihat bakteri pada mikroskop, kita harus melakukan pewarnaan bakteri terlebih dahulu, karena bakteri sebenarnya tidak memiliki warna dan bersifat transparan, sehingga sulit untuk kita amati pada mikroskop ketika tidak kita berikan pewarnaan. Dari dua bakteri yang kita amati, untuk bakteri Bacillus memiliki bentuk batang tunggal, sedangkan bakteri Streptococcus memiliki bentuk bulat-bulat kecil yang berantai. Dengan keduanya memiliki background merah dan warna bakteri ungu ketika dilihat pada mikroskop. Terima kasih semua udah mau lihat